Kalau ngomongin MotoGP sekarang, rasanya drama justru lebih panas di luar lintasan dibanding di atas aspal. Belum mesin dinyalakan, tapi pedok sudah penuh spekulasi. Dan pusat kekacauan itu dimulai dari satu tim, Yamaha Motor Company. Pabrikan asal Iwata ini lagi sibuk menyusun ulang masa depan mereka untuk era regulasi baru 2027. Karena satu persatu, rencana besar mereka mulai berantakan. Awalnya Yamaha punya mimpi yang kelihatan sempurna, merekrut juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia sebagai proyek utama. Bahkan sempat ada wacana menyatukannya dengan rival senyitnya, Jorge Martin. 2 pembalap top, 1 tim. Secara teori, super tim. Tapi realitanya, nggak semudah itu. Situasi Yamaha justru makin rawan. Fabio Quartararo dilumurkan tertarik pindah ke Honda Racing Corporation. Sementara kontrak Alex Rins juga akan habis. Artinya, Yamaha bisa kehilangan 2 rider sekaligus. Makanya mereka all in mengejar Bagnaia. Tapi, Pecco punya prioritas lain. Bukan soal uang, bukan soal gaji terbesar. Dia cuma mau satu hal, motor paling kompetitif. Dan pilihan itu mengarah ke Aprilia Racing. Kabarnya ia lebih tertarik membangun proyek jangka panjang di sana. Bahkan berpotensi satu tim dengan sahabat dekatnya, Marco Bezzecchi. Line up Italia, proyek segar, fondasi baru, sulit ditolak. Dan disitulah Yamaha mulai kehilangan target utama mereka. Tapi Yamaha nggak tinggal diem. Menurut laporan media balap The Race, mereka langsung membuka pembicaraan dengan pembalap VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio. Nama yang mungkin nggak seglamor Pecco, tapi realistis dan tersedia. Karena di kubu Ducati Corse, posisinya mulai terdesak. Ducati justru memprioritaskan talenta muda seperti Fermin Aldeguer dari Gresini Racing. Belum lagi ada wacana promosi bintang World Superbike Nicolo Bulega. Artinya, Di Giannantonio bisa saja masuk pasar bebas, dan Yamaha melihat celah itu sebagai solusi cepat. Selain Di Gia, ada satu opsi lain, Jack Miller. Pembalap Pramac Racing ini tampil cukup solid dengan M1 spek baru, terutama saat tes pramusim di Sepang International Circuit dan Chang International Circuit. Tapi tetap saja, statusnya masih cadangan. Kalau mau kursi tim pabrikan, dia harus tampil luar biasa sepanjang musim. Jadi di satu sisi, Yamaha lagi sibuk cari pembalap. Tapi di sisi lain, ada drama yang gak kalah panas datang dari garasi merah Ducati. Dan ini bukan cuma soal rider, tapi juga sponsor. Semua berawal dari satu nama besar, Marc Marquez. Negosiasi kontraknya masih belum benar-benar jelas. Dan efeknya ternyata melebar kemana-mana. Karena kalau Marquez jadi pusat proyek Ducati ke depan, bukan cuma line up yang berubah, tapi identitas tim juga bisa ikut berubah. Pengamat senior Carlo Pernat menyebut, kehadiran Marquez berpotensi membuka pintu sponsor baru. Dan nama yang langsung muncul, Red Bull. Relasi keduanya sudah panjang, dari MotoGP, Motocross, sampai event ekstrim. Secara image, cocok banget. Agresif, kompetitif, penuh aura juara. Masalahnya, Ducati saat ini masih disokong Monster Energy, tapi kontraknya habis di 2026. Artinya, mulai 2027, slot sponsor utama bisa kosong. Dan kalau Marquez bertahan, Red Bull sangat mungkin masuk menggantikan. Bayangin saja, livery Ducati berubah total, identitas tim bergeser, semua cuma gara-gara satu pembalap. Dan disitulah kita sadar, MotoGP modern bukan cuma soal siapa paling cepat di track, tapi juga siapa paling kuat di ruang negosiasi. Kontrak pembalap, sponsor, politik pedok, semuanya saling berkaitan. Satu tanda tangan bisa mengubah masa depan satu tim. Yamaha lagi berburu rider, Aprilia bangun proyek Italia, Ducati berpotensi masuk era Marquez plus Red Bull. Belum musim dimulai, tapi drama 2027 sudah terasa seperti final race. Dan jujur saja, inilah yang bikin MotoGP nggak pernah membosankan. Menurut kalian gimana? Siapa yang paling cocok buat Yamaha? Dan apakah Ducati plus Marquez plus Red Bull bakal jadi kombinasi paling gila di grip? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.